Oke, oke. Ya wis, kita ambil floornya. Thank you Mbak Nadine, anakku. Oke, Kita lanjut dengan tema yang sangat penting hari ini. Teman-teman dimanapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat. Dan saya minggu ini benar-benar minggu yang luar biasa. Jadi ada kenapa luar biasa karena sangat kontras. Saya melihat dengan mata kepala di satu sisi teman-teman ekonominya lagi berat dan lagi susah. Saya menyaksikan teman-teman yang memiliki usaha banyak yang turun omsetnya. Kemudian mereka yang berhubungan dengan proyek pemerintah seperti karya-karya yang kita sudah ingatkan berkali-kali BUMN karya-karya ini atau proyek-proyek BUMN atau proyek pemerintah apalagi IO ya, IO itu yang di bawah 200 juta yang kesannya penunjukan itu banyak yang nggak dibayar dan drama pemerintahan yang lalu masih terbawa sampai sekarang. Coba saya pengen teman-teman berkata atau mengatakan hal yang sejujurnya. Benarkah teman-teman yang menjadi subkontraktor dari BUMN karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan pemerintah sering tidak dibayar atau bayarnya terlambat dan kalaupun dibayar banyak pemotongan-pemotongan? Ini pasti membuat Anda super bete gitu ya sama pemerintahan atau regulator atau saat ini yaitu pejabat negaranya dan ini adalah limpahan dari rezim yang lama dan saya pikir itulah yang sangat kontras gitu ya. Sementara mereka yang berhubungan dengan pemerintahan baru yang berhubungan dengan proyek-proyek Pak Prabowo seperti pertanian, eh, gizi, dan lain sebagainya ini lagi bullish atau lagi happy banget. Saya yang urusan kripto yang kita panen bareng ya, kita boleh. Dan Anda tahu Bosman berkali-kali di Rabuan ini selalu mengingatkan Bosman ambil kripto, Bosman ambil kripto dan alhamdulillah akhir tahun bisa jalan-jalan bersama beberapa orang yang saya cintai, keluarga dan bisa naik di atas ekonomi dikit lah. Karena memang margin luar biasa. Tapi kita bukan membicarakan itu dulu gitu ya. Kita bukan membicarakan itu dulu, kita akan membicarakan hal-hal yang sangat fundamental dulu yang terjadi minggu ini. Nomor satu adalah saya, walaupun Gus Miftah sudah minta maaf, tapi apa perilaku dari seorang yang berada di atas panggung yang dilakukannya saya sangat tidak setuju dengan menghina. Itu bukan bercanda, itu menghina. Dan saya pikir ini adalah pelajaran buat orang-orang yang berada di atas panggung. Stop merasa diri paling pintar dengan menghakimi. Berusahalah orang yang di depan itu adalah memberi contoh. Toladan itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan memaki-maki, bukan dengan lucu-lucuan. Di depan itu Anda memberi contoh hal-hal yang luar biasa bagus dan bermanfaat. Memang di panggung Anda menjadi center of attention dan apapun yang Anda katakan bisa dianggap lucu, tapi kemarin itu namanya menghina dan mudah-mudahan ini adalah pelajaran supaya sebagai utusan khusus presiden, Anda adalah wajahnya presiden, gitu ya. Dan saya selaku ya teman mengingatkan, jangan diulangi lagi dan kepada siapapun Anda yang berada di atas panggung, termasuk diri saya, jangan bercanda kalau di panggung. Serius, bumbu-bumbu bercanda itu jangan clown atau badut, tapi benar-benar memang lucu tanpa menghina pihak lain. Dan saya yakin eh, hal-hal seperti itu jangan ada lagi. Dan ini tamparan keras. Pak Prabowo berusaha di panggung banyak menceritakan atau banyak berkarya, walaupun dia baru belum 50 hari menjabat, tetapi orang di sekelilingnya, the presidency, sudah mulai banyak perkara-perkara yang saya merasa kalian-kalian ini jangan-jangan emang belum masanya berada di atas panggung, berada di center of attention. Jadi mudah-mudahan
Ini adalah pelajaran. Nah, ini penting sekali ya. Saya sengaja ditaruh di depan eh, bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, yang kita mengatakan tidak benar itu ciri kita. Oke, teman-teman, ada hal yang penting lagi karena kita sebagai warga dunia, kita harus tahu ada cerita yang namanya Aleppo. Anda mungkin banyak yang tidak peduli Aleppo itu apa, tapi di sana ada kejahatan kemanusiaan dan tidak selesai kejahatan kemanusiaan di Timur Tengah, gitu ya. Dan Aleppo diserang oleh eh, HTS, Hayat Tahrir Al-Syam, nah kodenya Al-Syam ya, kota Syam ini. Ini adalah rebel dan ini penting buat kita menceritakan agar Anda terupdate dengan berita dunia. Kita nggak cupet hanya membicarakan fufu fafa, hanya membicarakan orang-orang yang berada di dalam negeri, tapi kita tahu apa yang berada di luar negeri itu bisa mempengaruhi Indonesia, terutama masalah investasi, karena hari ini kita temanya investasi. Jadi Suriah kita tahu adalah negara yang berbatasan dengan Israel, berbatas dengan Lebanon maksud saya, di mana Suriah saat ini ada banyak faksi di sana. Ada tiga perang. Pertama adalah perang tahun 2011. Nah ini Bosman harus menceritakan dulu perang 2011 setelah Arab Spring. Kenapa Bosman menceritakan ini sekali lagi? Karena ada hubungannya dengan investasi. Jadi kita tahu ada Hafez al-Assad, pemimpin Suriah dari tahun 71 sampai tahun 2000, kemudian tahun 2000 sampai sekarang adalah Bashar al-Assad, putranya. Dan ini adalah tradisi dari rezim yang membangun dinasti, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap pola rezim yang membangun dinasti, seperti keluarga Kim, Kim Jong Un, Kim Il Sung dan lain sebagainya. Bagaimana dia rezim yang membangun dinasti. Dan banyak yang tidak suka dengan Assad ini karena totalitarian, karena otoriter, karena benar-benar memenangkan atau mengkerdilkan kreativitas dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 2001, sewaktu Arab Spring, maka muncullah gerakan nasionalis demokrasi dengan nama Free Suriah. Terjadi perang antara tahun 2002, 2011 sampai 2017 kira-kira. Mereka berhasil mengambil wilayah utara dan Iran, Rusia membantu eh, Assad untuk perang bersama pemberontak atau rebel. Kemudian di tahun 2013, alias 2 tahun setelah rebel ini, jadi ini lagi jalan 2011 sampai 2016, di 2013 muncullah ISIS. ISIS itu menggabungkan antara Syam, wilayahnya adalah antara Kurdi di kemudian Irak dan sebagian Suriah. Dan ISIS berakhir di 2018, akhirnya musnah ISIS. Kemudian di tahun 2017 muncullah pergerakan dari suku Kurdi dan ini bergerak sampai tahun 2021 kira-kira. Jadi ada tiga perang yang berbeda. Nah, perang inilah yang membuat porak-poranda. Kenapa? Ini yang harus diceritakan sama teman-teman semua karena perang dengan Kurdi di belakangnya Amerika. Perang dengan ISIS di belakangnya Amerika, Inggris, dan Israel. Perang dengan demokrasi, di belakangnya adalah Turki. Jadi Anda harus paham ya. Nah, kemudian pada tahun 2023, kita tahu tahun 2022, Rusia mengambil 20% wilayah Ukraina. Anda tahu semua itu. Dan Anda tahu nggak bahwa Turki mengambil 30 kilometer wilayah Suriah. Turki, ekspansi tanpa dunia bisa protes. Bayangin ya, ini yang saya berharap bahwa Prabowo itu bisa jadi Erdogannya Indonesia. Bahwa waktu Turki mengambil 20 kilometer, 30 kilometer wilayah Suriah, dunia nggak ada yang bergeming loh. Karena itu adalah buffer wilayah atau wilayah buffer supaya nanti kalau ada serangan Kurdi, serangan ke selatan Turki udah ada buffernya. Itulah yang dilakukan oleh Rusia menciptakan buffer 20% wilayah Ukraina supaya nanti NATO kalau masuk dia ada wilayah buffer. Sekali lagi,
Waktu Putin menyerang Ukraina, 30 negara NATO di belakang Ukraina. Ini sebenarnya perang dunia, gitu ya. Tapi waktu Turki menyerang Suriah dan mengambil wilayah Kurdi, wilayah Kurdistan, nggak ada satupun yang bergeming. Dan kemarin, sewaktu HTS atau apa namanya, Hayat Tahrir al-Syam menyerang mengambil kota Aleppo, di belakangnya adalah Turki. Di sini ada yang menarik. Turki, padahal dia teman dengan Rusia, tapi Rusia dan Iran sekarang di belakang eh, eh, Bashar al-Assad dan Turki di belakang rebel. Matriksnya Anda akan bingung sekali. Dan ini sengaja Bosman bocorkan karena penting untuk kita mengingat betapa kita memerlukan leader seperti Erdogan yang bisa bermain cantik di Eropa, bisa memihak Rusia, dan sekarang demi wilayahnya dia bisa menyerang Suriah tanpa bisa apa-apa. Sekali lagi, tanpa dunia bisa apa-apa. Itulah kehebatannya. Dan di sini kita lihat bahwa di dalam perang militer wilayah, Turki menunjukkan emang dia bangsa besar, dan saya berharap Pak Prabowo ini di kandang dia jago, tentunya dengan orang-orang di sekelilingnya, dan di luar dua jago. Saat ini yang saya pribadi melihat adalah Pak Prabowo jago di mana-mana, tapi orang di belakangnya parah sekali. Dan ini harus diingatkan bahwa untuk menjadi negara besar kita perlu orang-orang yang meritokrasi, meniadakan korupsi, dan tentunya orang-orang yang perform di bidangnya masing-masing. Dan kita ingatkan beberapa utusannya, beberapa wakil menterinya, kalau perlu diganti deh, supaya kita tahu bahwa salah ganti, gitu aja ya. Eh, Sehingga ke depan kita bisa menjadi negara yang sangat powerful. Oke, ada lagi yang Bosman mau share. Amerika belum di wilayah Trump. Sekali lagi ya, Trump belum menjabat secara resmi. Tapi Trump sudah elected presiden, sudah elected. Dan apa yang dilakukan Trump pada saat ke depan dia mulai mengancam. Satu, dia mengancam BRIC kalau anti dolar atau akan melakukan dedolarisasi, maka setiap anggota BRIC dia akan kenakan tarif 100% untuk barang diekspor atau Amerika import dari mereka. Sehingga barang-barang mereka tidak dibeli. Ingat, Amerika itu adalah negara terkaya di dunia. Per tahun dia hampir 30 triliun dolar. Tiongkok itu baru 20-an. Jadi jauh sekali bahwa pasar daya beli terbesar adalah Amerika, itu daya beli. Yang kedua adalah dolarnya Amerika, itu adalah daya beli, gitu ya. Sehingga Trump dengan powernya bilang kalau lo melakukan dedolarisasi, wahai anggota-anggota BRICS, gue pajekin lo, gue kenain tarif, ekspor lo ke Amerika, gue tarifin 100%. Dan ini cukup menggetarkan. Salah satu yang menggetarkan adalah Tiongkok. Karena Tiongkok adalah musuh organik. Dia tidak anggota BRIC juga. Musuh Amerika, terutama di bawah Trump, adalah Tiongkok. Jadi udah akan dipajaki antara 25 sampai 60. Nah teman-teman, saya mau nanya nih ke teman-teman semua. Tiongkok diam aja. Apa yang Tiongkok lakukan? Ada dua. Nomor satu, barang-barang yang masuk di Amerika dia subsidi. Misalnya, dia kirim BYD ke Amerika, harganya 40.000 dolar. Ini contoh aja. Dipajaki 25%. Maka pemerintah Tiongkok tuh berani printing money untuk mensubsidi. Supaya BYD-nya jual secara teori loss, tapi disubsidi pakai printing money, sehingga yang jebol adalah Amerika. Jadi, karena bagi pemerintah Tiongkok kan gue dapat dolar nanti. Jadi printing money-nya pakai underlying dolar yang akan dia peroleh. Barangnya, beraninya Tiongkok nih. Jadi itu strategi Indonesia belum bisa tiru karena Indonesia nggak ada ekspornya ke sana. Jadi printing money-nya angin kalau kita, nggak boleh. Kalau dia berbasis produksi dan ekspor dan menghasilkan dolar. Itu jenius sekali, itu langkah satu. Tapi ada langkah yang lebih powerful yang Tiongkok lakukan. Tiongkok lakukan dia menggunakan strategi distribusi, logistik, dan e-commerce. Sekali lagi, distribusi,
logistik, dan e-commerce. Begitu rakyat Amerika terpesona dengan produk-produk murah, bayaran yang tertinggi adalah rakyat Amerika sendiri karena import barang-barang Tiongkok yang dibuat makin murah pakai e-commerce, distribusinya mengelilingi. Jadi dia udah bangun pusat logistik di Meksiko, pabrik di Meksiko, gudang di Meksiko, gudang di Kanada. Jadi Amerika sudah dikepung gudang dan logistik-logistiknya Tiongkok, dan dia akan menggeber Amerika dengan e-commerce. Di sini begitu saya mendapat informasi seperti begini, Mbok Mulyono dulu mikir begini gitu loh. Mbok pemimpin-pemimpin tuh mikir begini, nolong rakyatnya tuh benar-benar nolong gitu, bukan hanya sekedar menghimbau gitu ya. Jadi coba kalau kita punya e-commerce sendiri, punya barangnya sendiri, nyerang Amerika, nyerang Tiongkok. Karena orang horny sama produk-produk yang bagus dari Indonesia. Jadi pemerintah Tiongkok sekali lagi, dia menyiapkan infrastruktur distribusi, gudang-gudang logistik, dan e-commerce-nya disubsidi sekarang. Jadi bukan barangnya doang, e-commerce-nya disubsidi. Jadi Indonesia akan keloloten, bahasa Jawanya, karena sebentar lagi barang-barang itu dibuang seluruh dunia, kita jadi korbannya lagi. Gitu ya. Kalau kita tidak dilindungi, kita jadi korbannya lagi gitu. Nah, itulah informasi awal yang membuat teman-teman dimanapun supaya bergairah gitu ya. Supaya bergairah dengan informasi yang Bosman akan berikan. Nah, lalu teman-teman, ada hal yang penting lagi. Per hari ini, Bursa Efek Indonesia, dana asing sudah keluar senilai 90 triliun. Jadi dolar go home itu sesuai prediksi. Dolar go home. Jadi keluar. Nah, apakah ini jadi opportunity? Gitu ya. Nanti Bosman akan merinci seperti hal-hal seperti itu. Sebelumnya Bosman mau nanya dulu. Sekarang sudah mulai masuk ke topiknya. Teman-teman tahu nggak bedanya bisnis dan investasi? Gitu ya. Bedanya bisnis dan investasi. Tak ilustrasiin ya biar teman-teman terilustrasi. Teman-teman tahu PDB-nya atau GDP nasional Indonesia saat ini adalah 1,4 triliun dolar. Atau kalau billion-nya adalah 14.000 billion dolar. Itu adalah PDB Indonesia seluruhnya. Di mana angka tadi terbagi 3. APBN Indonesia sekitar 300 triliun. Sisanya yang 90% adalah para oligar. Hanya 10% UKM dan kita-kita ekonomi garis tengah ini. Jadi uang beredar itu 1,4 triliun dolar. Anda tahu valuasi dari Amazon. Amazon itu 2,1 triliun alias Amazon valuasinya 1,5 kali lebih kaya daripada seluruh PDB Indonesia. Paham ya? Yang satu 2,1 triliun atau 21 billion, yang satu Indonesia 1,4 atau 14.000 billion. Kebayang ya? Bahwa satu perusahaan di Amerika yang namanya Amazon, yang ownernya salah satunya namanya Jeff Bezos, itu memiliki kekayaan 1,5 kali dari seluruh Indonesia. Sementara Amazon bukan perusahaan terbesar di dunia. Gitu. Ada Apple yang 2 kali Amazon. Ada Tesla yang 2 kali Amazon. Perusahaan besar-besar. Terus ada Google. Itu besar-besar semua. Jadi sekali lagi, saya cuma bicara Amazon. Gitu ya. Nah, pemilik Amazon, Jeff Bezos itu punya 16% saham Amazon. Berarti kalau 16% dikalikan 2,1 triliun, kira-kira sekitar 330 billion dolar kekayaannya. Dia bilioner, 330 billion dolar kekayaannya. Nah, sisanya yang 1, berapa? 4 sekian, jauh lebih, 1,7 triliun dolar adalah kekayaan publik. Anda bisa invest, beli sahamnya Amazon.
Kalau Anda beli tahun 2000, sama Amazon itu cuma 5,5 juta, 55 juta dolar. Anda beli berapapun, mau 1.000 dolar, 2.000 dolar, Anda tahan selama 24 tahun, naiknya ratusan atau ribuan persen. Jadi, SIM Jeff Bezos itu membuat orang lain kaya, gitu ya. Nah, kalau Anda jadi Jeff Bezos, Anda pebisnis. Kalau Anda invest di Amazon, Anda investor, gitu ya. Jadi Anda bisa kaya itu tidak harus menjadi Jeff Bezos. Anda bisa membeli saham Amazon, itu contoh ya, supaya ini terilustrasi apa itu bisnis, apa itu investasi. Jadi ke depan sungguh menjadi pebisnis itu nggak gampang. Anda harus punya dasa muka, mukanya harus 10, berhadapan sama istri begini, berhadapan sama pejabat begini, berhadapan sama investor begini, berhadapan sama pembeli begini, ngerti nggak? 10 muka Anda. Menjadi pebisnis nggak gampang. Tetapi Anda bisa kaya sama dengan Jeff Bezos? Bisa, gitu ya. Dulu kalau 55 juta dolar banyak yang punya 10% saham Amazon. Bahkan ada yang lebih besar dari Jeff Bezos, corporate-nya, seperti BlackRock, dan lain sebagainya, gitu ya. Teman-teman mulai kebayang nggak apa yang Bosman ceritakan? Kalau bisnis susah di tahun 2025, gimana kalau kita berinvestasi? Jadi yang lewati dinamika itu biarin pebisnis. Tapi kita tahu kapan masuk, kapan keluar di dunia investasi. Nah, cerita yang Bosman mau share. Jadi ada beberapa teman bertanya, Bosman tuh kalau bangun bisnis, apakah hanya profit oriented atau ada filosofinya, misalnya eh, membuka lapangan kerja gitu ya. Seperti Anda tahu bahwa saya sangat dekat sekali dengan Gubernur Jabar sekarang, Pak Kang Deddy, saya menyebutnya si Akang, bahwa saya bilang, ya ngapunten Akang, jadi saat ini minuman di Jawa Barat baru ada 6, tapi rasanya 5 tahun ke depan minimum ada 50-an, dan kalau setiap tempat itu ada 50 pegawai lokal, kalau yang 24 jam malah hampir 75, saya paling bisa bantu ngasih 3 ribuan lapangan kerja baru untuk keluarga di Jawa Barat, kayak gitu kira-kira. Dan saya eh, itu hanya salah satu informasi. Dan apakah tadi filosofi Bosman ini making money aja, atau membuka lapangan kerja dan making money tentunya, atau ada filosofi bisnis gitu ya. Jadi kita mau menceritakan sedikit tentang bisnis dulu baru tentang investasi. Jadi tadi ya, kalau Jeff Bezos adalah pebisnis, beli sahamnya Amazon Anda sebagai investor atau melakukan investasi. Nah, saya teringat tahun 2004 atau 2005 ya, saya lupa ya. Saya berada di kampung. Siapa di sini yang mungkin kenal daerah yang namanya Colo di utaranya Kota Kudus, di perutnya Gunung Muria? Mudah-mudahan. Dan kalau Anda nggak tahu nama Desa Colo itu, siapa yang pernah nyekar atau datang ke makam Sunan Muria, tentunya lewat jalan itu satu-satunya karena begitu laik balik. Dan kami ada lahan di sekitar situ yang biasa kami tinggal, atau karena itu dusun kami, ya saya nongkrong lah dengan saudara, dan suatu hari saya nongkrong dengan kakak saya, kakak sepupu ya, kakak sepupu bukan kakak kandung. Tapi saya dekat sekali sama dia. Nah, lagi kami berdua duduk melihat Gunung Muria gitu ya. Terus ada eh, kenalan, dia Romo ya, Katolik ya, dari Klaten kalau nggak salah. Terus datang bersama temennya, tapi Protestan, bukan Katolik. Menarik nih. Jadi kami berempat, kami cuman ngeliat gunung, dia cerita bahwa suatu hari nanti Yesus turun ke bumi,
Maaf nih ya, nih teman-teman yang Nasrani mungkin familiar, yang Islam saya cuman nyeritain pengalaman aja. Yesus turun ke bumi, nanti ada kerajaan Tuhan 1000 tahun di mana damai, manusia sejahtera, dan itu nubuah atau sesuatu ramalan yang terjadi di masa akan datang. Itu diawali dengan munculnya bintang dari timur di Bukit Muriah, dan periode itu disebut Yerusalem baru gitu ya. Itu ngobongnya sih. Terus habis itu mereka berdua pergi lah. Ini kita to make story short gitu ya. Kita berdua tuh inget bintang dari timur, Bukit Muria. Kita di Muria nih. Kita bilang kita di Gunung Muria. Terus orang Kudus, oh apa Yesus orang Kudus ya, orang suci tapi bukan orang Kudus ya. Jadi terus itu adalah Yerusalem baru. Jadi Yerusalem itu bukan di Israel yang direbutin sama Kristen sama apa namanya Israel, tetapi Yerusalem baru itu tempat tempat beda. Jangan-jangan di sini itu kan ngayal ya, ini ngayal nih. Kita 20 tahun yang lalu tuh kita ketawa-ketawa aja. Terus kita inget zaman di pesantren dulu, Pak D saya, Mbah saya suka bilang, eh, berzakatlah kau sekarang, karena suatu hari Islam itu demikian kaya, demikian powerfulnya, sehingga nyari orang miskin itu susah. Itulah masa di mana Al-Mahdi datang, dan selama 1000 tahun akan berjaya Islam itu. Kita bilang Al-Mahdi sama Yesus ini sama, apa Nabi Isa ini turun, apa orangnya sama, atau dua sistem berbeda, dengan waktu yang berbeda. Itu cuman gurauan kami berdua gitu ya. Terus kakak bilang, eh, karena dia punya anak manggil saya Om, jadi manggil saya Om. Om, ingat dulu mbah-mbah kita, kalau kita di lagi dolanan malam ya, dulu kan pakai sentir gitu ya, belum ada listrik, zaman tahun 70-an gitu, 60-an, zaman kami kecil lah. Itu kan suka ada dolanan atau dongeng lah mbah-mbah itu. Itu Nusantara itu, Nuswantoro itu suatu hari akan gemah limpah loh jinawi, joroyo-royo, makmur, sejahtera. Dan semua itu kalau ada Ratu Adil gitu ya. Ratu Adil itu akan melakukan menoto, menoto, meniti, toto, titi, tetes, titik, tutuk, tuntas lah gitulah. Ini ngomong Jawa dulu ya. Ini, jadi karena semua itu harus ditoto, jadi supaya tentrem, supaya Kertora Harjo gitu ceritanya. Lalu saya berdua, kakak saya itu diskusi, tar. Tadi ada Yesus, kemudian ada Al-Mahdi, kemudian ada Ratu Adil. Ini nih benda yang sama atau waktu yang sama, periode yang sama. Ini tuh manusia atau sistem sih, gitu ya. Kita 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 berdiskusi, kita mikir manusia apa sistem, manusia apa sistem. Lalu saya nyeletuk. Saya mungkin karena orang sistem, saya bilang ini sistem. Nggak mungkin manusia. Saya bilang ini sistem. Jadi pas argumen kakak saya nanya, kenapa kamu bilang sistem? Jadi gini, dulu dunia itu bahkan di kitab suci, terutama Nasrani menyatakan bahwa bumi pusat semesta, semuanya berputar mengelilingi bumi. Jadi matahari mengelilingi bumi. Tapi di abad 15 Kopernikus menyatakan enggak, matahari pusat semesta, bumi mengelilinginya. Nah, sewaktu bumi pusat semesta dan semesta mengelilingi bumi, ternyata mengukur waktu, jarak itu nggak pernah pas. Tapi begitu T sama dengan nol adalah jarak bumi mengelilingi matahari selama 24 jam ketemu. T sama dengan nolnya adalah matahari. Sains sejak abad 15 itu tumbuh dengan sangat-sangat powerful, sangat cepat. Sehingga revolusi industri satu, revolusi industri dua, meledak. Dan sampai apa IoT saat ini menjadi AI, menjadi dunia selama 500 tahun itu tumbuh sangat cepat, bahkan selama 5000 tahun sebelumnya yang sangat lambat. Semua itu karena menemukan T sama dengan nolnya adalah matahari sebagai pusat semesta. Nah, saya berkata pada kakak saya, maka matahari adalah pengadil.
Kalau sains sudah ketemu pengadilnya, maka ekonomi belum ketemu pengadilnya. Tapi menurut saya, kalau kita pakai sebagai pengadil, emas sebagai pengadil, ekonomi ya, kalau tadi kan sains, ekonomi, sehingga menghitung benda-benda di bawah itu seperti koper atau tembaga atau kuningan itu berada di bawahnya, pakai presentasi itu. Kemudian kalau di atasnya seperti platinum, palladium, tantalum, segala macam, uranium itu berada di atas, emas adalah titik tengahnya, dan transaksi Gupolonya atau pengadilnya adalah emas, jadi rupiah terhadap emas, dolar terhadap emas, semuanya terhadap emas. Emas adalah currency, bukan komoditi ya. Kalau sekarang kan dolar adalah currency, emas komoditi. Itu salah. Yang benar adalah emas currency, yang lain komoditinya, yang dibelanjain itu rupiahnya emas. Nah, itu saya percaya sekali bahwa dari zaman Rasulullah 1500 tahun yang lalu, harga kambing kurban 3,5 gram sampai 4 gram atau sekitar kalau sekarang antara 4 sampai 5 juta, tidak ada inflasi kalau emas menggunakan sebagai alat pengadil, ya pengadil. Jadi menurut saya Ratu Adil itu adalah begitu emas sebagai pengadil. Yang namanya Al-Mahdi, yang adil itu ya sama. Sang juru selamat itu, Mesias itu sistem yang adil. Dan menurut saya itu adalah emas gitu ya. Nah, alasan itulah setelah menggunakan sistem, akhirnya kita pertama menggunakan kripto. Jadi Bosman ini sangat bullish sama blockchain. Jadi Bosman mau cerita, sekali lagi, ini demi teman-teman memahami the true story behind bisnisnya Bosman. Jadi di tahun 2000, saya bertiga dengan sahabat saya, mungkin beberapa kali ini udah saya pernah ceritakan. Kami itu ingin invest, dan saya dan teman saya ini menganalisa bahwa kayaknya search engine itu Google akan leading. Ini tahun 2000 loh. Waktu itu dia melepaskan seri C seharga 36 juta dolar untuk 21% saham. Saya ingat banget. Kami bertiga ke San Francisco, berdiskusi di apartemen 2 malam. Saya berdebat, tapi partner saya yang duitnya paling banyak, yang F ini, bilang, nggak, gue nggak mau invest di search engine. Search engine Yahoo. Yahoo is the winner. Di dalam bisnis begitu ada winner, kompetitor akan susah. Saya bilang, nggak. Saya argumen bahwa saya itu bukan bisnisnya, tapi saya suka who-nya. Gue suka Sergey Brin, idenya gue suka Larry Page, gue suka gitu ya. Nah, jadi saya argumen, tapi karena dia pemegang portfolio terbesar, jadi kita nggak jadi ambil, gitu ya. Nah, akhirnya kita ambil yang lain, untung sedikit dah. Tapi suatu hari saya di lift di BCA, di gedung BCA lagi lift, ketemu sama teman saya F, bilang, bro, gila ya kalau tahun 2000 dulu kita beli saham Google 21%, ada tuh duit kita. Ya duit gue sedikit, duit lu yang banyak, gue bilang gitu. Itu kita sekarang kan 1.000 billion dolar atau 1 triliun dolar, kita bisa 210.000 apa 210 billion dolar. Ya udahlah, gue bilang gitu. Wah, gue harusnya follow lo. Saya bilang udahlah, udah selesai. Terus pertanyaan dia, ini 2017. Karena di tahun 2017 anak-anak sekarang deh umurnya 25, 22, 23 nggak kenal Yahoo. Mereka tahunya cuma Google gitu ya. Nah, terus di tahun 2017 dia tuh nanya, lu bisnis apa sekarang? Gue bisnis blockchain. What? Dia bilang kayak gitu. Apaan tuh blockchain? Sekali lagi ya teman-teman, ini tahun 2017. Waktu itu saya bilang, kan gue pernah bilang bahwa Google will be the winner. Gue bilang bahwa blockchain will be the winner. Lu gimana maksudnya? Iya, gue selama setahun terakhir gue mempelajari tentang blockchain. Terus gue mungkin berencana membuat cryptocurrency. Nah, akhirnya saya menjaminkan kita taruh di Live Freeport Singapura 500 kilo emas, kita taruh 500 kilo emas di Live Freeport Singapura sebagai underlying terbitnya Sironium. Jadi saya merasa dulu BTC, Bitcoin segala macam itu underlyingnya algoritma gitu ya. Saya terfikir untuk real bahwa underlyingnya benar-benar emas.
untuk menerbitkan Sironium gitu ya. Kita buat PT Sironium Indonesia. 2018 kita launching, alhamdulillah cukup meledak, cukup sukses. Anda boleh cek, Bosman adalah founder pertama dunia begituan. Sekali lagi teman-teman ingat bahwa Bitcoin adalah blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin. Anda harus bedain antara Bitcoin dengan blockchain supaya jangan jangan bingung. Kita bicara blockchainnya ya, bukan bicara Bitcoinnya, bukan bicara currency-nya. Sekali lagi, ini bicara teknologi nih kalau bicara blockchain atau trusted open ledger. Nah, tetapi kami disemprit sama regulator karena waktu itu kampanyenya kekencengan, di mana dia menganggap bahwa eh, rupiah adalah alat bayar yang sah di Indonesia, maka tidak boleh ada mata uang lain seperti cryptocurrency ini, maka kita bisa melanggar undang-undang subversi. Terus saya bilang, kenapa Bitcoin boleh? Ini 2018 loh. Kenapa Bitcoin boleh? Mereka, ya karena Bitcoin bukan perusahaan Indonesia. Eh, Akhirnya yang dilakukan oleh Bosman dan manajemen adalah kita beri perusahaan di Malta, bikin 11-11 sama Binance. Binance nomor 55, kita nomor 53 di Malta. Terus bikin Sironium Global, terus kita akuisisi PT Sironium Indonesia. Setelah itu kita dipanggil pajak karena pajak bilang kalau kamu buat perusahaan di luar negeri, kami majaknya gimana gitu ya. Anda tahu, eh, begitulah kebingungan-kebingungan kita berinvestasi. Tapi oke lah, akhirnya Sironium kita tutup, kita ubah menjadi yang namanya dinaran. Jadi dinaran sesuai dengan peraturan Indonesia, pertama adalah dinaran beli emas dapat emas. Sesederhana itu. Beli 1 gram, bayar 1 gram, dapat 1 gram. Kemudian kita menggunakan transaksinya bisa menggunakan jarak jauh atau digital, di mana dia bisa beli, kemudian kita kirim. Kemudian kita punya, berkembang lagi, kita punya ATM. ATM adalah anjungan toko emas. Kita punya 3 baru ya. Jadi kalau beli, ambilnya di ATM gitu ya, anjungan toko emas. Jadi toko emasnya kita berupa ATM-ATM itu. Jadi kita adalah toko emas, izinnya, toko emas yang bisa transaksi melalui digital. Nah, kemudian teman-teman banyak yang kalau beli emas 5 gram terus dibalikin lagi 5 gram ngapain? Ditaruhlah di dinaran, dititipin. Jadi dinaran sebagai kastodian, kita bermitra dengan Bank Arta Graha, dengan beberapa mitra. Kita taruhlah emas kita di situ. Kemudian kan ada emasnya, kan ada rupiahnya juga. Kalau 5 gram katakanlah 7 juta gitu ya. Kita join sama QRIS sekarang. Jadi QRIS ini kalau nanti transaksi ya mau belanja di Indomaret ya bayar aja gitu ya. Alhamdulillah udah 420.000 sekarang anggota dinaran yang setiap ada 100.000 orang yang aktif. Alhamdulillah kalau dinaran. Terus saat ini fitur kita adalah QRIS out, jadi kita bisa pakai. Jadi rupiah Anda mengandung emas, jadi nggak ada inflasi. Anda juga bisa mentransfer emas tadi 2 gram, 3 gram, 5 gram terserah, atau transfer rupiahnya terserah. Nah, itu QRIS, dan kita punya beberapa channel QRIS, ada dengan Bayarin, ada dengan BTN, dan lain sebagainya. Sistem itu engine. Nggak mudah, 6 bulan kita buat fitur itu. Nah, saat ini mulai dari Januari, kita join dengan Alipay, agar teman-teman kalau belanja ke luar negeri, pakai Alipay tinggal gini, Anda nggak usah convert ke dolar, Anda nggak usah convert ke Singapura dolar. Karena otomatis kalau pakai Alipay setidak-tidaknya di negara yang BRIC atau di negara-negara yang bukan Amerika, nanti kalau Amerika cemburu kita bilang habis Apple Pay lo nggak kasih supaya dinaran bisa join sama Apple Pay. Itu supaya nanti jadi payment system. Ini semua sudah jadi gold payment. Itulah mimpi 2004, 20 tahun bangun pelan-pelan walaupun belum powerful, tapi kalau Anda teman-teman punya rezeki lebih, taruh aja di emas di dinaran yang setiap saat Anda bisa transaksi, bisa Anda emasnya bisa ditransaksi, rupiah bisa, QRIS bisa, banyak hal yang manfaat. Dan kalau itu terjadi di tahun 2045 atau 50% transaksi dunia pakai emas, tahun 2070 atau emas, itulah zamannya Ratu Adil akan berkuasa 1000 tahun. Islam atau kita manusia akan jaya kembali karena pengadilnya adil. Tapi itu mimpi seorang Bosman dan baru 400.000 sahabat Bosman. Dan saya yakin di sini teman-teman mulai paham filosofi investasi di emasnya dinaran. Itu emas dinaran adalah GoPay-nya emas kali ya. Ini GoPay atau ini adalah OVO-nya emas lah gitulah untuk
untuk supaya ini sederhana. Tapi sekali lagi, portfolio Anda jangan semuanya ditaruh di emas. Ini hanya untuk emas tidak membuat kita kaya, tapi emas tidak membuat Anda lebih miskin. Karena ini adalah buffer atau kayak tadi strateginya Rusia punya buffer, eh, Turki punya buffer. Emas itu adalah buffer. Ini saya mengajari supaya nyambung. Geopolitik nyambung sama geoekonomi. Teman-teman jadi paham gitu ya, buffer itu untuk apa gitu. Nah, jadi setelah memahami eh, filosofi ini, Bosman membangun seluruh infrastruktur. Jadi udah berapa puluh, saya nggak tahu berapa Minium Mine. Nah, Minium Mine awalnya kita bermitra di Kediri, bermitra di beberapa lokasi, tapi ke depan kayaknya kita memilih untuk invest sendiri. Alasannya karena mitra kami eh, dulu itu 1 tahun 2 bulan balik modalnya. Dia taruh 1,2 miliar itu 1 tahun 2 bulan. Sekarang 1,4 miliar itu 9 bulan balik modal. Jadi kalau Anda punya uang 1 miliar lah anggap gitu, Anda 8 bulan balik modal terus sisanya Anda bisa menikmati. Nah, kita ngelihat kok kekencengan ya. Jadi akhirnya kita mulai ke depan kita invest sendiri gitu ya. Jadi kita menutup orang-orang kaya yang punya duit miliar-miliar join karena kok mereka jadi terlalu untung gitu ya. Karena kita membagi 90% dari keuntungan. Nah, ke depan kita membangun sendiri. Jadi kita membangun eh, sendiri tujuannya kita membangun ekosistem dengan puluhan resto-resto tadi dengan nanti kita ceritain yang lain. Nanti kalau belanjanya pakai dinaran dapat diskon 5% lagi. Emas Anda jadi safe transaksinya pakai ini karena ini semua dalam ekosistem eh, kita gitu ya. Jadi kita tidak lagi Bosman, saya punya 2M, mau bikin 2 lokasi minuman atau mau bikin unagi. Enggak. Sekarang kita kerakyatan. Kita hanya orang-orang yang punya duit yang tadi 5 juta, 10 juta yang mau diinvestasikan, sekali lagi diinvestasikan, supaya menjadi ekosistemnya emas tadi, dan ini Anda juga bisa untung. Jadi kita kecil-kecil dan ini terbatas. Kita cuma buka segini, udah habis itu putar lagi gitu ya. Karena kita dari profit aja bisa buka cabang sebulan satu gitu. Tapi teman-teman, bos-bosnya Mbak Nadine nih bilang, Bosman kayaknya kita buka masyarakat supaya tahu deh, cari 1.000 temen yang coba invest, yang rasakan manfaatnya dan balik modalnya itu benar-benar terasa gitu. Bahwa kita jadi Jeff Bezosnya dia sesekali dan teman-teman bisa memanfaatkan infrastrukturnya Bosman. Saya rasa gue ngomong kebanyakan kali ya. Mudah-mudahan manfaat teman-teman dimanapun. Saya harus pamit. Mbak Nadine yang cantik lanjutin. Teman-teman tolong diterangin. Jaga kesehatan dimanapun sahabat berada. Selalu berpikiran sehat, ringan hidup ini. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.